Gimana tuh Mas Dik? Cek suara Pak Hadi. Mungkin nggak usah pakai mic ya? Ya, siap. Ya, 1 menit lagi. Mungkin cek suara dulu dari Pak Rijal. 1, 2, 3. Oh, Tes. halo. Cek. Halo, sip Pak Mas Cek Suri. tes. Cek tes. Tes diterima Pak Mas Suri. Pak Rijal bisa tes suara, Bu Poniti. Siap saya Bu. Oke, siap. Yes. Poniti masuk. Ya, siap. Mas Rijal. Tes. Halo. Oke. Sudah. Ya. Pak Hadi apa bisa dimulai? Monggo kalau mau dimulai. Ini Bu Poniti ya ininya. Ya Pak Hadi. Ya, monggo. Monggo dimulai, saya penyelenggaranya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Bertemu dalam acara webinar penentuan KKTP. Baik, Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebelum kegiatan kita mulai, perlu kami sampaikan ada beberapa susunan acara dalam kegiatan pagi ini. Yang pertama, yakni pembukaan, yang kedua sambutan, kemudian yang ketiga adalah acara inti, yakni acara webinar. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, pertama syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul atau bertatap maya di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang melalui ajaran agama Islam. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, menginjak acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara webinar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Negeri Swasta Kabupaten Lumajang,
kepada Bapak Ahmad Hadi Wijaya, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota komunitas MPRC Bahasa Inggris, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersuara kembali. Ini nanti selalu melalui komunitas IPM. Mulai hari ini adalah uji coba aliran awal, mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik. Karena ini sifatnya nasional, ya. Jadi kita nanti mencoba memperhatikan apa-apa yang disampaikan materi, dan yang tak dianggap berat juga tidak, yang kita nikmati saja acara ini dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun juga MPMP merupakan bentuk komunitas yang memang akhir-akhir ini dikerjakan oleh mereka. Jadi kali ini kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama. Biasa saja, jadi sambil online juga sambil offline di sini kita cara kita mencoba meningkatkan kemampuan di bidang baik literasi, numerasi dan sebagainya, ya. Karena tadi juga ada persoalan teknis, ya. Dan kita belum biasa bertatapan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena itu sekian dari saya. Mari kita lihat kegiatan MPMP ini, kita ikuti bersama-sama. Peserta yang ada di sini 49, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Hadi Wijaya selaku Ketua MKMP Bahasa Inggris SMP Negeri 1 Swasta Kabupaten Lumajang. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, marilah kita lanjut acara selanjutnya, yakni acara inti. Dalam acara inti ini akan kami pandu moderator saya sendiri, Poniti SPD, kemudian pemateri akan dipandu langsung oleh Bapak Rijal Wahid Permana Putra, SPDGR. Untuk yang pertama adalah sesi penyajian materi, selanjutnya nanti akan kami buka, yakni sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini akan kami batasi dengan 3 kloter. Jadi kloter pertama berisi 3, kemudian selanjutnya 3, dan selanjutnya 3 lagi. Begitu Bapak Ibu guru hebat. Untuk acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Bapak Rijal Wahid Permana Putra selaku pemateri dalam webinar hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Sampun? Bisa terdengar suara saya Bapak Ibu? Bisa, Oh, Pak. belum? Belum, Mbak Dukung. Taruh sini aja. Dekatkan aja. Masih. Bisa terdengar Bapak. Oke. Terima kasih Ibu Oni selaku moderator pada kegiatan webinar pada pagi hari ini. Terlebih dahulu Bapak Ibu izinkan kami di sini untuk menyapa Bapak Ibu semuanya.
Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bisrahi sadri wa yassiril amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Lumajang atau yang mewakili, dan yang terhormat juga Ketua MGMP SMP Negeri Swasta Kabupaten Lumajang, Bapak Ahmad Hadi Wijaya. Berikutnya adalah Ibu Uswatun Hasanah selaku penggerak komunitas MM SMP Negeri Swasta Kabupaten Lumajang. Dan tidak lupa juga sahabat kami tercinta Ibu Poniti selaku moderator pada kegiatan webinar pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu guru hebat yang kami sayangi dari komunitas dari MGMP Bahasa Inggris SMP Negeri Swasta Lumajang, dan juga Bapak Ibu peserta webinar PMM yang difasilitasi oleh komunitas Bahasa Inggris SMP Negeri Swasta Kabupaten Lumajang. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu, kami diberikan kesempatan untuk berbagi, belajar bersama juga tentang bagaimana kita. Jadi kan ini sudah tahun ketiga pelaksanaan IKM, terutama khususnya di sekolah penggerak. Jadi kalau di sekolah penggerak itu IKM-nya sudah berjalan selama 3 tahun. Jadi untuk kelas 7, 8, 9 itu sudah melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka. Dalam perjalanannya otomatis kita harus mampu beradaptasi dengan adanya informasi yang saling yang banyak muncul, baik itu dari YouTube, dari PMM juga, dari webinar seperti pada pagi hari ini juga. Jadi pada kesempatan pagi hari MGMP di sini difasilitasi oleh Bapak Ahmad Hadi Wijaya pada pertemuan MGMP yang pertama itu memfasilitasi kami untuk belajar bersama, berbagi bersama bagaimana cara, sebenarnya acara pertama itu kami minta off the secret, itu kami minta untuk pemetaan materi. Jadi kami di sekolah yang kelas 9 itu kebingungan bagaimana cara memetakan materi ajar yang diajarkan di kelas 9. Ternyata pada perjalanannya ada perubahan dan sekalian diminta untuk memberikan atau berbagi praktik terkait bagaimana menyusun KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran seperti yang menjadi topik utama pada kegiatan webinar pada pagi hari ini. Santai aja nggih Bapak Ibu nggih. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hadi. Jadi di sini mungkin kalau Ibu Oni, sahabat saya tercinta ini membuka tadi kegiatan dengan pantun. Jadi saya ingin membuka kegiatan webinar pada pagi hari dengan sulapan Bapak Ibu. Nggih, jadi saya ini anak buahnya Pak Tarno. Nggih, jadi saya kepingin sulapan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hadi bahwa MGMP ini merupakan salah satu wadah kita sebagai guru, khususnya di sini MGMP Bahasa Inggris SMP Negeri Swasta Kabupaten Lumajang, namanya adalah Kombel. Jadi Kombel itu kalau dulu awal mulanya namanya komunitas praktisi di awal tahun IKM atau kurikulum sekolah penggerak, terus ada perubahan lagi yang terbaru sekarang namanya adalah Kombel. Kalau komunitas praktisi Bapak Ibu itu isinya adalah Bapak Ibu guru. Sedangkan kalau Kombel itu sudah bisa mencakup yang namanya seluruh warga sekolah. Karena di sini kita sebagai motor penggeraknya, ya kita harus menggerakkan Kombel tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi, MGMP sudah mempunyai Kombel. Bagaimana peran Kombel ini dalam suatu komunitas, terutama di khususnya adalah MGMP? Saya mencoba menganalogikan Bapak Ibu. Jadi di sini saya punya korek. Saya punya 2 korek di sini. Kelihatan nggih? Nggih. Jadi Kombel itu isinya intinya yang disampaikan oleh pemerintah adalah bagaimana kita berkolaborasi. Jadi tidak ada lagi yang berperan 1-2 mboten, penggeraknya 1-2 mboten. Jadi intisari utamanya adalah kolaborasi. Jadi semuanya berkolaborasi. Bagaimana menggerakkan komunitas tersebut tujuannya adalah bagaimana
pembelajarannya berdampak pada murid. Jadi yang dibahas murid. Makanya kalau di sekolah saya itu selalu bilang ke anak-anak, saya mau ngarit dulu. Jadi ngajar murid. Jadi tujuannya adalah murid. Nah ini, analogi ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita saling terikat satu sama lain. Anggap saja kita adalah korek api yang saling terhubung. Kita harus bisa berkolaborasi. Nah, seperti ini, Ge. Nah, anggap saja ini api ini adalah kompetensi yang kita miliki. Oke, kita bisa berdiri sendiri, kita bisa bertahan, bisa ngajar, bisa apapun itu sendiri. Tapi apakah kita membutuhkan kolaborasi atau orang lain? Jelas. Maka kita harus bersanding seperti ini. Tidak cukup sampai situ Bapak Ibu, maka dari itu kolaborasi itu harus terjalin dengan erat, harus saling menguatkan. Saya berikan contoh di sini. Saya punya gelas aqua. Saya akan mencelupkan koreknya ke sini. Anggap saja air ini adalah energi negatif. Aduh, energi negatif ya. Energi negatif yang entah kita capek, lelah, emosi, apapun itu, anggap saja seperti itu. Maka ketika kita tidak saling terhubung satu sama lain, kita tidak akan bisa menyalakan api kita. Lalu apa yang kita butuhkan? Kita harus berkolaborasi. Bagaimana caranya? Maka kita butuh satu sama lain dalam suatu komunitas belajar untuk menggerakkan komunitas belajar tersebut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak didik kita. Jadi kita butuh satu sama lain. Kita nggak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Oke, jadi itu adalah sekilas sedikit analogi bagaimana kita menggerakkan yang namanya komunitas belajar. Khususnya di sini adalah MGMP, Bahasa Inggris SMP Negeri Swasta, Kabupaten Lumajang. Jadi sedikit pengantar gitu Bapak Ibu. Jadi menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Hadi Wijaya tentang komunitas belajar tadi. Karena kita pada pagi hari ini kita mengawali. Jadi semoga kedepannya Kombel ini benar-benar bisa berjalan dengan baik, lancar dengan Pak Ngapunten Pak Ahmad mungkin dengan pemateri juga yang lebih variasi. Jangan saya terus. Oke, itu aja Bapak Ibu. Oke, sampun Bapak Ibu. Kita bisa langsung menuju ke topik. Nah, saya berikan link dulu sebentar. Mungkin buat mulai dari diri dulu. Silakan Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat itu saya sudah mengirimkan link. Di kolom chatnya sudah ada linknya Bapak Ibu, monggo bisa diklik. Oke, sampun bisa diakses Bapak Ibu. Kita santai aja namanya musyawarah kan berarti kita santai aja Sampun, monggo sekarang Bapak Ibu jika sudah dapat mengakses link microset tersebut, kita coba bisa masuk ke brainstorming. Klik, Bapak Ibu bisa klik brainstorming. Oke, jadi yang tadi di microset ini bisa klik brainstorming. Setelah itu akan muncul, akan diarahkan menuju Padlet. Nah, di Padlet tersebut sudah kami sediakan ada 3 kriteria, ada 3 sections di situ. Ada yang pertama adalah definisi apa itu KKTP, terus ada di situ perbedaan KKM dan KKTP. Monggo Bapak Ibu bisa mengisinya dengan mengklik tombol plus yang ada di bawah apa itu KKTP bebas. Pengetahuan awal Bapak Ibu terkait apa itu KKTP dapat diklik, disampaikan melalui tombol plus tersebut. Nah seperti ini, monggo. Tidak usah nama nggak apa-apa, dikasih nama juga boleh. Jadi kita menggali informasi terlebih dahulu dari Bapak Ibu, kita
kita menyepakati berbagi bersama apa sih yang dimaksud dengan KKTP. Hadirin yang berbahagia, kegiatan TIK Talks Biar Membantu Belajar STEM 2023 merupakan seminar TIK pembekalan pembatik level 3 Ki Hajar Advance yang digelar serentak di 6 provinsi yang merupakan 3 provinsi dengan peserta pembatik 2023 terbaik. Monggo silakan. Dengan peserta Ki Hajar Dalam linknya tengah nu Pak, ada di kolom chat. Di nopo? akan melaksanakan kegiatan Di Jimit-nya Pak. nasional dan hybrid regional. Hadirin yang kami hormati, acara ini disiarkan secara langsung dari ruang Sabado Geraha Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan terhubung secara daring dengan 5 provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, dan juga bisa disaksikan secara langsung melalui YouTube Rumah Belajar. Nah, ini sudah ada yang masuk satu. Awali acara kita pagi hari ini, kami hadirkan sebuah tari solo mendatang, yaitu Bebas Ki, Merdeka Belajar itu kita tidak benar salah, jadi kita mengekspresikan berbagi bersama apa yang ada di benak kita, pengetahuan awal kita seperti apa. Oke, setelah masuk ke microsetnya masuk yang brainstorming Bapak Ibu. Nah ini Bu Amin. Oke, masuk ke yang brainstorming. Maka ini klik ini Bapak Ibu yang kedua. Tidak usah nama nggak apa-apa, biar enak kita belajarnya. Karena saya juga belajar Bapak Ibu, jadi kami di sini sama-sama belajar. Kita berbagi di sini. Oke, itu sudah ada juga yang menuliskan perbedaannya KKN seperti apa. Monggo. Bevina. Bevina. Masuk. Saya tak tahu. Allah. Waktunya Boni berapa? Boni sampai jam berapa? Oh, lama. Tuh. Monggo Bapak Ibu bisa untuk memberikan sumbangsi, masukan di situ. Ano internet ya? Balik. Ano? Ini sudah ada yang mengisi untuk yang perbedaannya KTP-nya seperti apa. Dalam, oh di WA nggih? Link, oh dipesan. Bentar. Ampun Pak. Ampun Bapak Ibu, saya kirim lagi. Nggih.
Panas yuk, ongkep yuk. Sanes Pak, yang itu Bapak Ibu, yang brainstorming Bapak Ibu. Nggih. Colok wis. Saya apa beli ngombe tak seru-seru. Untuk yang pengertian KKTP sudah banyak nggih. Monggo bisa dilanjut ke yang KKM, perbedaan KKM dengan yang perbedaannya dengan KKTP monggo. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nggih, Pak. Pak Adi nggak ngisi juga? Monggo Pak Seto. Oh mati. Dalam? Kok ada kayaknya. Oh alhamdulillah sudah masuk banyak nggih. Tapi wong iki sampun sambil jalan nggih kita bahas untuk yang pengertiannya lah. Untuk apa sih yang dimaksud dengan KKTP? Di situ KKTP is the new term for the project instead of the old term in K13. Oke. Terus tujuannya yang akan dicapai dalam pembelajaran. Terus ada juga indikator yang digunakan dalam kurikulum Merdeka untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu di situ ada juga KKTP adalah indikator untuk mengukur atau memantau perkembangan kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Itu juga sama. Ini ada juga KKTP adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Terus yang warna pink, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran mencerminkan proses dan menganalisis pembelajaran serta tingkat kompetensi peserta didik. Kemampuan berpikir anak untuk mencapai capaian pembelajaran. Berikutnya di situ ada Ibu Amin, Kepala SMP Negeri 1 Candipuro. Di situ menyampaikan KKTP merupakan kriteria tujuan pembelajaran, jadi semacam acuan yang harus dicapai dalam menilai kesuksesan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan terakhir, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang tidak lagi menggunakan nilai untuk ketuntasan belajar siswa, tapi menggunakan kriteria tertentu seperti berkembang, sudah berkembang, belum berkembang, atau sangat berkembang. Nah, kalau kita lihat dari sekilas Bapak Ibu, intinya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang dimaksud dengan KKTP adalah kriteria nggih. Jadi bagaimana kriteria yang kita susun sebagai guru
agar anak mencapai suatu tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan oleh guru. Kan di awal itu ada yang namanya kita harus menganalisis, membreakdown CP menjadi TP, lalu TP dibrandol menjadi yang namanya ATP. Nah, untuk mencapai itu semuanya, maka perlu ada namanya KKTP. Sepakat? Terus kita lihat perbedaannya, berikutnya Bapak Ibu. Kalau KKM, perbedaannya KKM dengan KKTP, kalau KKM di situ digunakan untuk mengecek ketuntasan murid dari tema atau topik yang diberikan. Sedangkan saya lihat kanannya, kalau KKTP digunakan oleh guru untuk mengecek ketercapaian murid dari tema yang diberikan. Belum berkembang sesuai harapan, dan lain-lain. Terus berikutnya, kita ambil 3 saja, nggak apa-apa. KKM digunakan guru untuk mengecek, oh ini tadi sudah. Ini KKM adalah kriteria ketuntasan minimal, yaitu untuk menentukan batas nilai rendah murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terus berikutnya, KKTP mencerminkan proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu pendidik atau guru agar bisa memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan tindak lanjut sesuai dengan kompetensi peserta didik. Terakhir, saya ambil terakhir ya. KKM adalah batas paling rendah kriteria ketuntasan peserta didik, sedangkan kalau KKTP yang menilai tuntas tidaknya siswa terhadap suatu tujuan pembelajaran melalui kriteria tertentu yang disusun oleh guru. Mungkin kita bisa sepakati perbedaan utama dari KKM dan KKTP apa Bapak Ibu? Intinya kira-kira dari apa yang sudah Bapak Ibu susun di situ. Jadi perbedaan utama inti dari KKM dan KKTP perbedaannya adalah kalau KKM itu ada batas rendah. Seperti yang kita ketahui, di K13 ada 70, 75, disesuaikan dengan kompleksitas intake juga, bahkan juga disesuaikan dengan karakteristik sekolah masing-masing. Kalau di sekolah kami, karena kami sekolah pelosok, jadi agak pinggiran, jadi tidak mungkin memberikan KKM terlalu tinggi, misalkan 75, karena sesuai dengan karakteristik peserta didik. Itu inti dari KKM. Sedangkan kalau KKTP, kita cek di situ, tadi sudah kita bahas, bahwa intinya di situ adalah mencerminkan proses pembelajaran. Tadi juga saya lihat tidak menggunakan nilai, seperti itu. Jadi ada yang menggunakan kriteria tertentu. Nah itu dari apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu. Coba kita bisa masuk langsung ke materi. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi, memberikan, berbagi juga informasi terkait apa yang dimaksud dengan KKTP, perbedaan KKM dan KKTP. Nah izin untuk share screen di sini. Penyusunan KKTP dalam bahasa Inggris. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah kita sejauh ini pernah menyusun KKTP? Mungkin kita bisa refleksi. Jadi kalau di komunitas belajar itu ada siklusnya refleksi awal. Setelah refleksi awal, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada namanya implementasi, dan yang keempat ada tindak lanjut. Nah, kita refleksi awal. Apakah selama ini kita sudah menyusun atau melaksanakan membuat KKTP? Sabun? Belum. Belum, nggih. Sebenarnya kalau kita tanpa kita sadari, kalau kita mau refleksi sebenarnya kita sudah. Contohnya seperti apa? Ketika Bapak Ibu melaksanakan ulangan atau asesmen atau penilaian, pernahkah kita membuat yang namanya rubrik? Ya. Nah, rubrik itu bagian dari yang namanya KKTP. Kan di rubrik sudah ada kriteria. Oke, sudah ada kriteria. Nah, itu bagian dari yang namanya KKTP. Sebenarnya kita sudah pernah menyusun, membuat macam-macam dan lain-lain. Bahkan dari mulai portofolio, checklist, itu juga bagian dari yang namanya KKTP. Oke, nah di kurikulum Merdeka ini KKM sudah mulai tidak digunakan lagi karena menggunakan yang namanya nilai mutlak. Coba kita lihat pengertian dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, bahwa
secara keseluruhan Bapak Ibu sudah menyatakan bahwa KKTP adalah kriteria dalam beberapa kurun waktu terakhir ini sudah menginisiasi hadirnya banyak kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana atau proses atau menilai proses pembelajaran yang telah mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran. dan mungkin platform-platform yang lain yang selama ini Oh, belum apa nih? transformasi Bentar. pendidikan di Indonesia. Nah, aktivitas ini menjadi salah satu trigger bagaimana kemudian platform-platform itu bisa dimanfaatkan secara serentak di seluruh Indonesia. Dan kegiatan ini alhamdulillah kita gelar secara serentak di 6 Sudah. provinsi, di mana 3 provinsi ini dengan peserta pembatik 2023 terbanyak dan 3 provinsi dengan peserta Ki-Hajar STEM 2023 terbanyak. Nah, di situ sudah kelihatan, G. Jadi serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran. Saya garis bawahi kompetensi, Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui pada MGMP sebelumnya kita membahas di TP itu ada 3 komponen. Ada kompetensi, ada konten, dan ada variasi. Nah, yang dicapai di sini utamanya adalah kompetensi. Jadi dan di kurikulum Merdeka itu tidak ada istilahnya keterampilan dan pengetahuan berdiri sendiri. Jadi kompetensi di sini sudah menyatu, sudah jadi satu lingkup dengan yang namanya keterampilan dan pengetahuan. Yang berikutnya adalah tujuannya apa sih? Merefleksikan. Jadi kita tidak boleh di KKTP tidak boleh bilang oh enggak tuntas, enggak boleh. Jadi tujuannya adalah merefleksikan proses pembelajaran dan menganalisisnya Juga diikuti oleh stakeholder pendidikan agar dapat membantu peserta didik dalam memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan tindak lanjut level 3 yang sesuai dengan kompetensi peserta didik. Nah, tindak lanjut di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik yang tentunya beragam. biasa memberikan dukungan dan apresiasi. Selanjutnya, tujuannya apa lagi? Di situ memberikan informasi konkret dan komprehensif dalam laporan hasil belajar. Nanti saya akan sampaikan kenapa kok konkret, kenapa kok komprehensif. Jadi yang dimaksud dengan konkret adalah nyata sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kalau di KKM kan boten, misalkan kita 70 sudah, kita nggak tahu kebutuhannya mereka apa. Sedangkan kalau di KKTP bisa jadi saya dapat 70, Bu Oni dapat 70, tapi berbeda kebutuhan. Misalkan saya sama-sama dapat 70 tapi grammar saya jelek. Bu Oni dapat 70 tapi grammarnya bagus. Maka meskipun sama-sama dapat 70, saya perlu mendapatkan tindak lanjut yang konkret juga komprehensif terkait masalah atau kebutuhan belajar saya. Berikutnya Bapak Ibu. Nah ini perbedaannya Bapak Ibu yang sudah saya rangkum, saya buat singkat. Jadi yang seperti yang kita ketahui, kalau KKM entah itu di rapot, entah di modul ajar atau RPP dulu, kalau KKM itu pasti berbentuk angka mutlak. 70, 75, bahkan ada yang 65. Sedangkan kalau di KKTP itu berbentuk deskripsi atau interval. Makanya ada yang bilang kalau di KKTP itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau kualitatif maka bentuknya deskripsi. Kalau kuantitatif maka bentuknya adalah interval. Berikutnya, tidak adanya deskripsi pada indikator angka tersebut. Jadi hanya angka saja. Ya mungkin memang ada kalau di rapot kita ingat-ingat ada deskripsinya, tapi bukan lebih ke kebutuhan peserta didik. Seperti yang saya sampaikan tadi, kebutuhan saya di grammar, kebutuhannya Bu Oni sudah bagus, meskipun sama-sama mendapatkan nilai 70. Berikutnya, adanya deskripsi konkret, jelas. Jadi itu tadi saya bilang, keterampilan dan pengetahuan itu jadi satu. Kalau di Kurmer, tidak lagi dibedakan 3.1, 4.1, boten. Berikutnya, terikat pada mata pelajaran tertentu. Mungkin kalau di sekolah Bapak Ibu ada kalau misalkan PKN 75, PAI 75, bahkan mapel yang lain itu 70. Nah, itu yang dimaksud dengan terikat pada mata pelajaran tertentu.
Sedangkan kalau KKTP, Bapak Ibu panjang tahun selama Bapak Ibu menyusun modul ajar, itu boleh mengubah-ubah, mengganti-ganti KKTP. Mengapa demikian? Karena disesuaikan dengan TP atau ATP atau modul ajar yang Bapak Ibu susun. Jadi sekarang misalkan besok saya ngajar introduction, nah saya kepingin menilai speakingnya. Nah di situ saya akan menyusun KKTP saya. Oh misalkan karena ini pertemuan pertama awal anak-anak belum bisa ngomong, buat aja misalkan interval 50 sampai 60. Misalkan seperti itu sudah dianggap tuntas. Di situ yang terakhir adanya remedial. Jadi kalau kita ketahui di K13 itu sering kali kita dengar remedial. Yang belum mencapai KKM 70 misalkan, maka di remedi ada remedial. Sedangkan kalau di KKTP itu ada yang namanya refleksi. Mengapa refleksi? Seperti yang kita bahas tadi, tujuannya adalah merefleksikan dan memperbaiki proses pembelajaran. Jadi tidak boleh, oh grammar itu jelek, grammarnya saya jelek, Bu, ini bagus, saya di remedi di grammar aja, boten. Jadi di TL, dikasih tindak lanjut melalui refleksi dan evaluasi. Oke. Ini pernah saya tanyakan ke pelatih ahli Ninis pengawas, apakah refleksinya dan evaluasinya boleh dilaksanakan selama proses pembelajaran? Boleh. Boleh. Jadi itu kan sebagian dari diferensiasi pembelajaran. Karena kebutuhan belajarnya beda. Apakah boleh di luar? Boleh. Seperti halnya dengan pengayaan. Sampun, saya lanjut. Nah, seyogyanya sebelum kita masuk ke materi pertemuan harusnya kita itu, makanya kemarin kita memetakan dulu Pak materi. Jadi kepingin memetakan dulu materi sehingga kita bisa tahu menyesuaikan membreakdown CP sesuai dengan materi buku siswa atau buku guru yang sudah dilaksanakan, yaitu English for Nusantara. Jadi kerangka berpikirnya itu nggak langsung KKTP Bapak Ibu, boten. Karena KKTP itu berkaitan erat terikat dengan yang namanya rancangan pembelajaran, modul ajar atau RPP. Makanya tadi saya bilang kalau KKTP itu bisa berubah-ubah sesuai dengan TP atau ATP atau modul ajar yang kita gunakan. Kalau KKM, yes, mulai awal semester, dari awal semester 70. Seperti itu. Nah, kerangka berpikirnya harusnya kita mulai dari CP, kita menganalisis dulu sesuai dengan konten atau materi yang ada di buku paket atau English for Nusantara tersebut, lalu merumuskan TP dan dibrandol, dijadikan satu melalui yang namanya ATP. Setelah itu baru kita merancang modul ajar atau merancang rancangan pembelajaran. Maka ketika kita merancang rancangan pembelajaran modul ajar atau RPP, pasti kita secara nggak langsung akan menentukan tipe atau model atau bentuk asesmennya seperti apa, instrumennya seperti apa, serta disertai dengan KKTP-nya seperti apa. Jadi harusnya seperti itu. Oke. Tapi nggak apa-apa, kan kita di sini belajar, sharing juga. Berikutnya, nah tadi juga saya bilang bahwa rancangan pembelajaran ketika kita merancang modul ajar atau RPP itu pasti kita secara nggak langsung harus menentukan bentuk, tipe, asesmennya seperti apa, instrumennya yang kita mau pakai seperti apa, tentu diikuti oleh KKTP-nya seperti apa. Seperti yang kita ketahui selama ini kan asesmen ada dua, atau kita menyebutnya sebelum ada kurmer ini menyebutnya adalah penilaian. Ada yang namanya formatif. Formatif itu selama proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Itu formatif. Dan berikutnya asesmen sumatif itu dilaksanakan. Ini dulu sempat miskonsepsi kalau sumatif itu adalah semester. Padahal sumatif itu adalah ketika kita sudah menyelesaikan suatu topik tertentu. Misalkan kalau di kelas 9G, yang ngajar kelas 9 English for Nusantara itu kan ada 3 subtopik. Nah, itu kita bisa melaksanakan setelah ketiga subtopik tersebut. Itu namanya adalah sumatif.
Nah, ini perbedaannya nggih. Kalau formatif itu sebagai informasi atau umpan balik terhadap perbaikan proses pembelajaran. Jadi ketika kita menentukan TP tertentu, kita melakukan asesmen formatif, entah itu lisan, entah itu observasi atau apapun itu. Jadi tujuan utamanya memberikan informasi saja. Lalu kita berikan umpan balik kepada mereka sebagai sarana perbaikan proses belajar mereka. Berikutnya adalah mengetahui perkembangan. Jadi perkembangannya ketika di TP tertentu, murid itu sudah menguasai apa belum terhadap kompetensi konten yang dipelajari. Misalkan menentukan ide pokok. Nah, itu kompetensinya menentukan. Kontennya adalah ide pokok. Maka ketika kita mengetahui perkembangannya belum maksimal, kita berikan umpan balik untuk memperbaiki proses belajar murid. Yang terakhir, outputnya jelas, otomatis jelas sebagai dasar dalam memperbaiki proses pembelajaran. Itu output dari asesmen formatif. Jadi nggak boleh asesmen formatif itu kita gunakan untuk tidak tuntas atau menuntaskan boten. Hanya sebagai merefleksikan proses pembelajaran lalu kita melakukan perbaikan proses pembelajaran. Sedangkan kalau asesmen sumatif, di situ penilaiannya pencapaian tujuan pembelajaran atau CP. Nah ini makanya di awal tadi kerangkanya harus CP dulu. Yang kita susun penentu kenaikan atau kelulusan. Jadi saya bilang biasanya kalau sumatif itu ada di akhir. Tapi dulu di awal-awal kurmer itu pasti sumatif di semester. Seiring berkembangnya sumatif itu adalah akhir topik. Makanya setiap kita masuk ke topik ada yang namanya asesmen formatif. Namanya adalah asesmen awal. Berikutnya, mengetahui pencapaian pembelajaran murid pada kompetensi yang telah berakhir. Nah ini kuncinya, berakhir. Misalkan TP-nya menentukan gagasan atau ide pokok, berakhir, ya sudah berarti kita dapat melaksanakan asesmen sumatif. Berikutnya, yang terakhir, outputnya seperti apa? Bahwa digunakan sebagai bukti mengenai keterampilan dan kompetensi atau pengetahuan yang dikuasai. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu bisa lihat di pedoman panduan dari pemerintah, pembelajaran dan asesmen, yang output terakhir itu digunakan di dalam raport. Tuh. Nah, dan ini yang membuat pusing operator dan wali kelas. Jadi harus deskripsinya sesuai keterampilan atau kompetensi yang dikuasai. Tapi karena kita pakai aplikasi biasanya agak meleset. Oke. Lanjut. Nah, kenapa kok saya sampaikan tadi sekilas? Karena terikat banget Bapak Ibu. Itu kita nggak asal-asalan. Jadi ada permennya. Jadi kita, aku kepingin formatif, kepingin itu enggak. Itu ada dasarnya. Sudah disampaikan, sudah diberikan dasar oleh pemerintah melalui Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Itu saya kutip di pasal 9. Bahwa kalau penilaian formatif itu yang ayat 1 nggak saya ambil, tujuannya hanya memantau, nggak boleh menjudge tuntas sama tidak, boten. Dan memperbaiki proses pembelajaran lalu kita mengevaluasinya. Sedangkan kalau sumatif, nah itu tujuannya adalah menilai pencapaian hasil belajar di mana ada kenaikan kelas atau kelulusan. Maka kalau kita tidak melakukan kenaikan kelas atau kelulusan, yang kita ambil yang sebagai dasar acuan sesuai permen ini harusnya sumatif. Ini ada juga yang terakhir, ayat 8, penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik yang dimaksud pada ayat 7 dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria, ini saya terbalik, ketercapaian tujuan pembelajaran. Share screen-nya nggak kelihatan Pak Rijal. Belum? Share screen-nya tidak terlihat di layar. Oh, gitu. Di situ kelihatan ya? Kelihatan, Bu? Ya, ini ada peserta yang menyampaikan share screen-nya. Mungkin yang di webinar mungkin yang. Ini sebentar.
peningkatan pemanfaatan platform teknologi melalui kepesertaan pembelajaran. Dan Sudah? STEM 2023 Belum? kepada para kepala daerah Nggih, sampun Mas Rizal. Iya belum ya? Iya belum ya? Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan, Sudah terlihat Mas Rizal? Sudah terlihat? Sampun. Berarti sinyalnya di sini. Oh, sampun, sudah. Oke. Lanjut Ge, Bapak Ibu Ge. Jadi itu dasar permen Dikbud nomor Permendikbudristek nomor 9 itu merupakan dasar bagaimana kita menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa kriteria ketercapaian pembelajaran itu merupakan deskripsi tentang kompetensi apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik melalui bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya, dia berisi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, disusun. Nah, ini disusun. Harusnya disusunnya ketika kita merancang RPP atau modul ajar. Kan ketika kita merancang RPP atau modul ajar, pasti kita juga merancang namanya asesmen. Serta diikuti oleh pertimbangan kita mau milih instrumen seperti apa yang dilaksanakan dalam menyusun atau merencanakan asesmen. Jadi nggak moro-moro langsung kuis, boten. Jadi ada kriterianya seperti apa, instrumennya seperti apa. Nah, ini inti dari apa yang kita bahas hari ini yaitu bagaimana kita menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bapak Ibu mungkin bisa melihat di PMM juga bisa, di YouTube juga ada, banyak sekali, berbeda dengan di awal-awal tahun IKM itu memang informasinya minim sekali, bahkan kalau mau enggak jalan ya? Sama enggak jalan. Nah, makanya saya bingung. Saya fokusnya ke sana atau di sini? Di sini aja. Jadi nanti orang mengikuti. Sinyal. Sudah. Jenenge gawe sinyal nganu rek. Oh, gini aja. Nggih, Bun. Nggih, sampun. Saya ulangi nggih. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat atau sebagai dasar acuan menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, Bapak Ibu mungkin bisa melihat, mendownload panduan. Panduannya sudah disediakan oleh pemerintah, panduan atau pedoman pembelajaran dan asesmen. Itu saya lupa di halaman berapa, itu ada. Sebentar nggih, saya cek. Nah, itu sudah ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mempunyai filenya, panduan pembelajaran dan asesmen itu ada di halaman 33. 33 sampai 36. Jadi di situ ada 3. Jadi ada 3 pendekatan yang bisa atau dapat Bapak Ibu gunakan dalam menyusun KKTP. Itu saya breakdown lagi, tak jadikan 4. Yang pertama menggunakan deskripsi kriteria. Dan yang kedua menggunakan rubrik, seperti yang di awal saya sampaikan, apakah kita pernah menyusun KKTP? Jelas, karena kita pernah membuat penilaian itu pasti menggunakan rubrik. Terus yang berikutnya, yang ketiga, menggunakan interval nilai. Nah, ini poin utamanya. Jadi kalau KKTP nilai mutlak, kalau di KKTP, di KKM kalau di KKM itu nilai mutlak, kalau di KKTP tidak boleh mutlak, 70 nggak boleh. Jadi anggap saja misalkan kalau anak-anak belum mampu atau belum tuntas, belum berkembang, biasanya menggunakan kriteria tersebut 0 sampai 50. Jadi seperti itu. Berarti berikutnya 51 sampai 75. Itu monggo terserah Bapak Ibu guru disesuaikan dengan
karakteristik pembelajaran atau tujuan pembelajarannya, juga memperhatikan karakteristik murid atau lingkungan belajarnya. Dan yang terakhir, menggunakan interval nilai yang disertai dengan rubrik. Ini saya ambil, berikutnya saya ambil contohnya. Saya membuat di situ di pendekatan deskripsi kriteria. Saya sudah menyusun TP-nya bahwa di kelas 9, kebetulan ngajar kelas 9, peserta didik mampu menyusun text report sederhana tentang animals. Kalau di English for Nusantara itu bab-bab awal itu mesti animals tok. Maka dari itu saya kepingin anak-anak dapat menyusun text report sederhana tentang animals, bebas. Itu saya berikan contoh birds, monkeys, dan lain-lain. Nah, pada deskripsi kriteria Bapak Ibu, itu Bapak Ibu boleh menyusun kriterianya seperti apa, monggo. Bebas. Dan tidak ada format khusus. Ingat, tidak ada format khusus KKTP itu seperti apa, enggak ada. Disesuaikan oleh gurunya masing-masing, bebas. Bahkan kriteria seperti ini, tidak memadai itu boleh, tidak harus seperti ini. Misalkan diganti muncul, belum muncul, monggo. Yang tidak boleh sudah muncul. Jamu kan. Nah, ini saya samakan dengan yang di panduan. Saya memakai tidak memadai dan memadai. Saya ambil kriterianya menunjukkan ide atau gagasan yang relevan. Paling tidak meskipun berapa paragraf nyambung sedikit. Harapan saya seperti itu. Ini adalah indikator yang saya turunkan dari TP yang sudah saya buat yang di atas ini. Jadi indikatornya kriterianya seperti ini. Menunjukkan penulisan atau struktur teks yang runtut. Jadi paling enggak karena report teks itu juga ada strukturnya, saya kepingin anak-anak itu runtut sesuai dengan struktur teksnya. Dan yang ketiga, menggunakan penggunaan unsur kebahasaan yang tepat. Karena report teks paling tidak menggunakan present simple atau present perfect. Terus yang terakhir, indikatornya menunjukkan penggunaan tanda baca. Nah, saya juga selalu di sekolah itu pastikan, karena anak pondok selalu saya ajari biasa nulis kata atau kalimat yang baik dan benar, paling tidak setelah titik harus huruf besar. Tanda bacanya juga harus tepat, karena itu pengetahuan dasar. Saya tingginya seperti itu. Ternyata setelah saya melakukan asesmen, sudah kelihatan bahwa di situ, misalkan si A, indikatornya untuk ide atau gagasan memadai, wis dianggap muncul. Sedangkan untuk struktur teksnya kurang runtut, berarti tidak memadai. Dan yang ketiga, bahasanya juga kurang. Yang terakhir, tanda bacaan sudah bagus. Karena di sini saya memasukkan 4 indikator atau kriteria, berarti kira-kira harus berapa kriteria yang murid kuasai? Kalau ada 4. Biar anak-anak itu mencapai tujuan pembelajarannya itu minimal berapa kriteria? Iya, itu sudah. Peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria tercapai. Betul sekali. Jadi minimal 3 kriteria tercapai atau memadai. Jika ada 2 kriteria yang tidak memadai atau tidak tuntas, tidak muncul, maka perlu intervensi. Nggak boleh diremedi. Intervensinya refleksi atau pendampingan proses perbaikan tadi, agar pencapaian peserta didik ini dapat bisa diperbaiki. Itu untuk yang deskripsi kriteria. Jadi harus minimal 3 kriteria. Kalau dari ini kira-kira punya contoh saya ini kira-kira apakah sudah dianggap mencapai tujuan pembelajaran? Bapak mohon maaf, apakah harus minimal 3 kriteria? Kalau kita melihat karakteristik kebutuhan sesuai dengan anak peserta didik kita. Kalau memang anak didik kita hanya mampu 2, apakah harus minimal 3? Oh nggih. Nah, monggo itu boten, jadi disesuaikan dengan indikator atau kriteria yang Ibu susun. Coba kalau misalkan
ini nanti akan saya berikan di akhir Bapak Ibu. Di akhir itu yang keempat. Nah, ini kalau misalkan 2, itu kira-kira apakah dapat dikatakan tuntas kalau 4 kriteria? Kalau 3 oke. Karena sesuai dengan kriteria yang Bapak Ibu susun, semakin banyak ya berarti otomatis kriteria minimalnya harus memadai. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya buat 3, ya dia jelas menguasai. Misalkan yang menunjukkan penulisan struktur teks itu saya hapus, maka dia dikatakan memadai atau mencapai tujuan pembelajaran. Sampun? Siap-siap. Kalau 4 kriteria kan, kalau hanya 2 kan 50-50 antara tercapai dan tidak tercapai. Nah, nanti makanya akan saya sampaikan di akhir. Kenapa kok kita itu 50-50? Kok kira-kira tercapai atau tidak? Itu nanti makanya saya berikan tadi ada 4 di akhir, itu akan memudahkan kita mengetahui, kok 4 kalau 2 kriteria kok nggak memadai atau tidak tercapai karena 50-50. Nanti akan kelihatan di akhir. Saya lanjut sebentar. Nah, yang berikutnya adalah pendekatan rubrik. Menggunakan rubrik itu juga saya sesuaikan karena ini menyusun sebuah teks, saya kepingin isi paragrafnya dulu. Ini boleh ada macam-macam kriterianya di sini, belum berkembang, layak cakap, itu mahir, monggo, itu bebas. Sesuai dengan Bapak Ibu. Intinya kan hanya ini diksi aja. Misalkan berkembang, terus layaknya diganti berkembang, monggo. Yang jelas indikator setiap ini isi paragraf ini harus mampu atau sudah jelas. Misalkan belum berkembang, siswa belum mampu menulis teks report, struktur teksnya belum jelas, ide atau informasi dalam teks tidak relevan. Tuh misalkan. Terus yang penulisan tanda baca atau kapital, sebagian besar belum menggunakan tanda baca yang tepat. Nanti kita bisa menggunakan itu belum berkembang. Terus saya ambil yang mahir. Sedangkan kalau yang mahir mampu menulis teks report, subteksnya jelas, tepat, ide dan gagasan informasinya juga dapat diuraikan dengan sangat baik dan relevan sehingga memudahkan pembaca memahami informasi. Itu sudah dianggap sangat cakap, Pak. Boleh terserah atau mahir boleh terserah. Terus berikutnya yang penulisan tanda baca, seluruh tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Jadi nggak ada yang meleset satupun. Maka kesimpulannya, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika 2 kriteria di atas minimal adalah tahap cakap. Yang ketiga Bapak Ibu, saya lanjut. Ini tujuan pembelajarannya sama sama yang di awal tadi yaitu interval nilai. Nah ini yang tadi ditanyakan oleh Ibu Sri, Ibu Sri Istina. Jadi kita bisa mengetahui itu dengan ini Ibu, dengan bantuan interval. Jadi di awal itu kita bisa membuat interval terlebih dahulu. Nah itu guru dapat menentukan interval nilai terlebih dahulu. Selain itu guru dapat menggunakan rubrik maupun nilai dari tes. Jadi ini bisa digunakan saling berkaitan. Misalkan 0 sampai 40% itu belum mencapai tujuan. Terus atau di situ perlu intervensi di seluruh bagian. Berarti di TP-nya apa saja yang belum dikuasai. 41 sampai 65 itu belum mencapai tujuan karena tadi 50-50 juga. 50% otomatis. Perlu intervensi di bagian yang diperlukan. Berikutnya 66. Nah ini paling tidak kan cakap kalau kita lihat dari slide sebelumnya. Sudah mencapai tujuan, tidak perlu intervensi. Berikutnya yang terakhir, karena ini sudah dikatakan mungkin dikatakan mahir, 86 sampai 100 sudah mencapai tujuan. Karena mahir banget di situ, kita boleh melakukan yang namanya pengayaan atau pemberian materi yang lebih menantang. Makanya pembelajaran itu ada yang bilang pembelajaran yang menyenangkan tidak hanya menyenangkan, tapi juga bermakna, tidak hanya bermakna tapi juga menantang. Oke. Yang terakhir,
Dari interval tersebut kita bisa menggunakan rubrik pada akhirnya. Kalau kita di penelitian itu ada namanya skala, Likert. Nah, itu juga bisa menggunakan skala tersebut. Apakah harus 4? Boten. Bapak Ibu bisa meng-ATM, ditambahi 5 monggo, 3 monggo, sesuai dengan karakteristik peserta didik Bapak Ibu. Di situ kalau di pedoman itu muncul, Bapak Ibu boleh diganti, misalkan belum terlihat, belum nampak, belum berkembang, apapun itu boleh. Itu hanya diksi saja sesuai dengan karakter kita yang memudahkan kita bagaimana menganalisis pekerjaan atau TP peserta didik kita. Misalkan nah ini yang tadi indikator yang sudah saya susun ada 4. Lagi-lagi ada 4, menunjukkan ide atau gagasan yang relevan. Ternyata sebagian besar muncul, maka skalanya 3. Menunjukkan penulisan struktur teks yang runtut, ternyata masih belum runtut, muncul sebagian kecil, misalkan 1 paragraf runtut, paragraf 2 runtut, yang ketiga enggak, misalkan seperti itu. Terus yang ketiga, menggunakan penggunaan unsur kebahasan yang tepat. Bahasanya juga gramatikalnya mungkin, conjunction-nya atau preposisinya apapun itu juga kurang tepat. Dan yang terakhir, tanda bacanya ini dianggap sudah tepat sekali atau sangat bagus, jadi nggak ada satu tanda baca atau huruf kapital yang kurang tepat. Maka kalau kita lihat dari skala yang kita buat ini karena 4, ke kanan 4, ke bawah 4, otomatis nilai maksimalnya adalah 16. Nah, kita lihat skala yang kita centang tadi. Ternyata si A misalkan, kalau kita total ada 3, 2, 2, ada 4. Berarti totalnya 11 ini keliru 11. Jadi totalnya ada 11 Nah, maka kita bisa menggunakan interval tadi menggunakan rumus ini. Jadi nilai yang didapat atau skala yang didapat, interval yang didapat dikali 100 dibagi dengan total. Maka kelihatan yang didapat siswa KKTP-nya, KKTP-nya didapat siswa di situ nilainya adalah 68,75. Saya genapkan 68,7. Kalau kita lihat di interval tadi, kita kembali lagi, maka dari 68,7, apakah sudah dikatakan tuntas? Kalau yang didapat siswa ternyata 68,7, apakah dikatakan tuntas? Tuntas. Oke, seperti itu. Karena kita sudah menyusunnya 66 sampai 85. Oke, ini tidak harus sama, boten monggo, misalkan dibuat 0 sampai 50. Monggo, berarti 51 sampai berapa monggo, tidak harus sama. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi 4 pendekatan yang bisa kita pakai dalam menentukan atau menyusun KKTP. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sesi berikutnya mungkin akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Tapi sebelum itu Bapak Ibu izin menyampaikan pesan dari pengurus bahwa harusnya hari ini itu harusnya ada LKG Pak. Karena Bapak Ibu boten bawa laptop, jadi gimana? Pertemuan berikutnya berarti di pertemuan berikutnya itu kemarin insya Allah itu LK-nya tugasnya itu kata Pak Hadi memetakan materi kelas 7, 8, 9. Jadi nanti membuat kelompok yang Bapak Ibu mengampu mapel bahasa Inggris kelas 7 berkelompok dengan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Setelah itu setelah memetakan materi kan otomatis kita tahu TP-nya apa saja, baru kita menyusun KKTP-nya. Itu yang diamanatkan kepada kami. Jadi harusnya memang kita setiap ada kegiatan BMP itu ada pekerjaannya seperti itu. Sampun Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks a lot for your attention. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastaqul khairat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan jaringan dan tempat saya kembalikan kepada sahabat saya tercinta Ibu Oni. Ya, terima kasih Bapak Rizal, materi yang cukup menarik
materi yang cukup bermanfaat bagi kita semua. Seperti itu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka untuk sesi pertanyaan pertama. Monggo jika ada pertanyaan. Nggih, kepada Ibu Sri Istina. Monggo Bu Sri Istina, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Lumajang, nggih. Siap. Dari Oke. Lumajang, Ibu. Saya dari Kabupaten Tuban, Ibu. Nggih. Persatu, Oke. Tuban. Persatu ya. Oke, saya mau menanyakan di Pak Rizal, pemikiran awal saya, panjenengan tadi menyampaikan cara menyusun KKTP itu ada 4 poin, 4 alternatif, 4 pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang mau saya tanyakan dengan menggunakan interval nilai. Pemikiran saya, interval nilai itu tak kira ya seperti soal tes pilihan ganda atau apapun itu Pak. Tapi panjenengan tadi menjelaskannya penggunaan interval nilai itu dengan interval nilai dan rubrik. Apakah pemahaman saya salah Pak? Misalkan saya mengajar IPS, tak kasih soal 50. Terus saya udah buat interval nilai sekian sampai sekian sampai sekian. Dari jumlah yang didapat anak-anak itu akhirnya saya masukkan di sini di pendekatan menggunakan interval nilai. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Nggih, terima kasih Ibu Sri Istina dari Tuban. Wah, hebat sekali kita punya saudara baru dari Tuban ya. Dengan Ibu Sri Istina. Jadi yang ditanyakan Ibu tadi di sini adalah berhubungan dengan interval nilai dalam penilaian ya Ibu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lainnya. Monggo silahkan kita tampung 3 dulu. Setelah 3 nanti kita akan berikan kepada pemateri Bapak Rizal. Itu, DA itu. Iya. Monggo mungkin ada lagi. Dari Bu Cici. KTP itu dibuat sama atau beda-beda untuk skill? Ada 2 pertanyaan. Oke, dari Bu Cici. KKTP itu dibuat sama atau beda-beda untuk setiap skill? Oke. 2 dari Bu Cici. Monggo Bapak Ibu, ada lagi. Meskipun tidak harus online, yang dari ruangan bisa nanya langsung. Monggo, tidak ada nggih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan yang pertama dari Ibu Sri. Dari Ibu Sri Istina Tuban ya, dari saudara kita yang dari Tuban. Beliau menanyakan Bapak mengenai interval nilai dan rubrik dalam penilaian. Gitu ya. Jadi Ibu Sri Istina dari Tuban ini menanyakan apakah dalam pemikiran beliau tadi kalau penggunaan interval nilai itu berhubungan dengan nilai seperti itu Bapak. Nah, bagaimana menurut dari Bapak Rizal sendiri dengan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi? Monggo Bapak. Oke. Terima kasih Ibu Sri Istina dari Persatu Tuban nggih. Salam Persibo kenal, Ibu. Bapak aslinya. Oh, apa Bu? Aslinya Persibo, cuma di Bojonegoro. Persibo. Nggih, salam kenal nggih, Bu. Terima kasih. Ngapunten sebelumnya mengampu mapel IPS atau bahasa Inggris, Ibu? Asli saya dulu IPS, tapi di Singgahan 2 saya diamanati jadi kepala sekolah, Bapak. Wah, nggih. Salam kenal Ibu, keren nggih. Sabu terima kasih nggih Ibu nggih. Jadi tadi saya tangkap apakah saya salah misalkan napa tadi menggunakan interval atau mboten gitu nggih?
kalau saya menggunakan tes atau tadi pilihan ganda nggih. Jadi boten ada salah benar boten Ibu. Jadi seperti ini, kalau Ibu sudah menyusun interval nilai, maka kan sebelum menentukan instrumennya apa, kita sebelum menentukan itu pilihan ganda atau IV atau apa, otomatis kita harus menyusun, membuat intervalnya dulu. Bilang aja seperti ini, misalkan saya buat interval yang pertama 0 sampai 40, interval kedua 41 sampai 65, yang ketiga 66 sampai 85, yang keempat 86 sampai 100. Oke, dalam konteks apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Istina bahwa Ibu Sri Istina ingin melaksanakan testing, instrumennya adalah pilihan ganda. Bilang aja kita di situ boleh membuat 20 soal. Oke, 20 soal. Misalkan dari 20 soal ternyata ada siswa yang menjawab 15. Itu benar. Oke, 15 soal benar dari total soal adalah 20. Jika kita menggunakan interval, maka kita boleh menggunakan rumus tadi. Berarti 15 dikali 100 dibagi 20. 100 bagi 20, 5. Berarti 15 kali 5. 75. Maka kita dapat nilai dari testing pilihan tadi. Pilihan ganda tadi 75. Nah, dengan bantuan interval, otomatis kita bisa tahu masuk ke kriteria yang ketiga dari yang 66 sampai 85. Maka peserta didik sudah dapat dikatakan menguasai kompetensi atau mencapai tujuan pembelajaran melalui instrumen testing tadi, yaitu pilihan ganda. Itu Ibu, jadi memudahkan kita sebenarnya. Yes, terima kasih. Jadi pemahaman saya, ya. Oke, thank you. Oke, bagaimana Bu Sri Istina, sudah puas nggih Ibu nggih? Sangat puas karena kan pemahaman awal sama saya dengan Pak Rizal, karena rata-rata dari keempat yang disampaikan Pak Rizal itu kalau tidak salah hal yang paling terbaik untuk membuat KKTP adalah di poin menggunakan rubrik. Dari keempat pendekatan, tapi yang terbaik itu adalah dengan membuat rubrik. Tapi karena golek enake wong Bojonegoro, soal kuwi tak gawe koyok Pak Rizal. Tapi Pak Rizal tadi menyebutkan kan ada yang dengan interval niku ada dengan rubrik. Oh, mosok yo saka rubrik dhisik baru ke interval. Tapi pemahaman saya awal sama persis yang disampaikan Pak Rizal. Thank you Pak Rizal, matur nuwun, terima kasih semuanya. Oke, you're welcome. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ibu Sri Istina. Untuk pertanyaan yang kedua Bapak Ibu dari Ibu Cici ya. Dari Ibu Cici, pertanyaan dia adalah KKTP dibuat sama ataukah berbeda? Pak Rizal, monggo. KKTP dibuat sama ataukah berbeda untuk setiap skill? Monggo Pak Rizal. Oke, terima kasih Ibu Cici Wahyuning Utami. Izin menyampaikan untuk berbagi. Jadi dari pertanyaan tadi, apakah KKTP itu dibuat sama atau beda-beda untuk setiap skill? Ngapunten mungkin untuk skillnya ini, apakah skill speaking? Maksudnya seperti itu, Gi? Oh, oke. Nih, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Jadi kalau KKTP itu paling tidak, nih, itu kan menyesuaikan dengan TP. Nih kan, CP, TP, ATP. Baru kita merancang asesmen pembelajarannya seperti apa. Nah, dari situ otomatis ketika TP-nya menentukan, misalnya nih, menentukan gagasan utama. Kira-kira itu masuk skill apa? Ketika menentukan gagasan utama,
lebih ke apa? Ke reading. Nah, otomatis maka kriterianya KKTP tersebut berbeda setiap skill tadi. Jadi makanya enaknya KKTP itu kita bebas sesuai dengan, makanya kita kalau sarannya itu nggak usah muluk-muluk banyak-banyak, karena nanti ketika kita banyak-banyak TP otomatis di sumatifnya juga nanti terlalu banyak TP. Jadi kunci utamanya adalah di kata kunci pengetahuan. Kalau menentukan terus kontennya adalah gagasan utama, maka skill yang lebih masuk adalah yang reading. Jadi disesuaikan dengan skillnya juga. Kalau misalkan mampu menyusun, nah otomatis menyusun, maka itu sudah masuk ke pengetahuan atau skill writing. Seperti itu, Bu. Oke, seperti itu. Pripun Bu Cici? Mungkin ada masukan tambahan lagi mungkin dari Bapak Ibu. Jadi itu seyogianya idealnya itu memang menyesuaikan dengan MA modul ajar dan TP. Maka ketika kita memang benar-benar menyusun TP dan menyusun MA, kita enak jalannya. Kalau Bapak Ibu benar-benar membuat sendiri itu enak. Kalau saya juga sudah mencari-cari, bahkan ada yang jualan juga modul ajar itu, intinya sama aja. Mereka hanya merubah-merubah itu. Jadi saya kepingin tahu aja, jajal nyusun sendiri pertemuan, 2 pertemuan. Ternyata kalau kita nyusun beneran, enak. KKTP-nya kita tidak bingung. Tentu saja dalam menyusun MA tadi, TP tadi kita menyesuaikan dengan buku atau sumber belajar yang kita pakai. Makanya di awal pengen banget saya itu minta bantuannya ke Pak Ahmad Hadi itu untuk memetakan materi ajar. Materi apa saja sih yang ada di English for Nusantara tersebut. Karena kalau di kelas 9 itu ada yang rancu. Mungkin Bu Indika itu mau menyampaikan. Ngacung-ngacung. Karena ada tiba-tiba report text. Terus yang paragraf. Halaman berikutnya deskriptif. Jadi kayak kebalak-balik. Padahal kalau kita lihat di kurikulum Merdeka itu susunannya ya selama ini kayaknya dari konteks yang lebih mudah ke yang kompleks. Seperti itu. Mungkin Bu Indika mau menambahkan. Seperti itu Ibu Cici. Bisa diterima nggih? Nggih, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan yang lainnya atau masih nggih, monggo. Ibu Amaria Fajar Nurrahma. Kami persilahkan. Nggih, terima kasih atas waktunya. Saya ada yang mau saya tanyakan Bapak mengenai KKTP berkaitan dengan kurikulum Merdeka di sekolah saya. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Klakah. Untuk penulisan KKTP di rapot Bapak, itu jujur saja saya masih mengalami kebingungan karena di situ ada angka yang harus ditulis. Jadi KKTP-nya berapa, terus untuk menentukan anak itu tercapai dan tidaknya itu saya juga akhirnya bingung. Karena dari interval yang saya buat sebelumnya itu saya akhirnya jadi bingung, nggak sama gitu loh Pak. Jadi mohon petunjuk untuk itu. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lainnya sebelum pertanyaan kami berikan kepada Bapak Rizal. Monggo Bapak Ibu. Tidak ada nggih? Kalau tidak ada monggo Bapak Rizal. Pertanyaan dari Ibu Amaria mengenai penerapan KKTP di dalam rapot sekolah. Terima kasih Ibu Amaria dari SMP Negeri 2 Klakah, sekolah penggerak juga Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Ibu Amaria di situ. Kadang kita sudah menyusun benar-benar di awal tahun itu, bahkan sebelum ada rapot SP ini. Apakah di sekolah Ibu menggunakan ini juga? Nah, di aplikasi itu memang ada yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita susun. Jadi diminta menuliskan nilai mutlak kan? Nah, itu juga yang menjadi kebingungan kami. Jadi kita sudah menyusun interval, ternyata di aplikasi itu bukan interval, tapi mintanya adalah nilai mutlak. Pendidikan dan juga para jabat lainnya
Saya cintai seluruh peserta, khususnya dari pencinta para pelaku dan pegiat pendidikan Indonesia yang hadir melalui daring pada pagi yang berbahagia ini. Jadi yang membuat kami bingung itu juga sama Ibu. Jadi masalah kami juga bingungnya adalah ketika kita sudah menyusun interval nilai tadi, ternyata di aplikasi ini kita diminta untuk menentukan nilai mutlak. Jadi yang kami lakukan waktu itu tetap Ibu. Jadi di sekolah kami memfasilitasi tetap harus membuat interval nilai. Dan dari interval nilai tersebut kan nanti ketemu. Misalkan tadi mana nggih? Nah ini, misalkan ketemu ternyata nilai mutlaknya ya dari KKTP yang kita susun, ternyata 68. Ya sudah, kita memasukkan itu aja, nilai yang kita ambil atau kita dapatkan dari interval nilai tadi. Memang agak rancu sekali kalau kita lihat di aplikasinya dengan apa yang sudah kita susun. Jadi waktu itu solusinya ya nilai yang sudah jadi ini, interval nilai yang sudah matang, kita ambil aja seperti itu. Bahkan saya selaku kurikulum memberikan kebebasan dengan izin kepala sekolah, monggo Bapak Ibu menyusun KKTP-nya sesuai dengan karakter mapel masing-masing. Itu ada juga di Excel kalau nggak salah, saya coba mungkin apakah di sini masih ada. Di Excel itu juga ada yang diberikan oleh Mas Nurul. Itu juga nilai mutlak juga. Itu yang akhirnya membuat kami juga bingung. Sama juga pakai Excel juga gitu. Sebelum mau masuk ke raport itu ya. Itu kan buahnya itu kan TP-TP. Ya itu yang membuat kami juga bingung. Akhirnya ya kami sikapi seperti itu sudah. Itu Ibu yang bisa kami bantu untuk jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain pernah ngalami hal yang serupa, kebingungan juga. Monggo mungkin bisa disampaikan. Nggih, itu tapi tetap dengan tetap dengan kadang kan itu menyesuaikan dengan kebijakan sekolah. Kalau saya ngomong ke Memrohmi itu monggo bisa disesuaikan dengan mapel masing-masing. Bahkan ada yang tanya, Pak, arek oleh nek 50. Enggak apa-apa. Sampean di situ interval KKTP-nya berapa? Kan yang buat nilai sampean. Gitu. Yang tahu karakternya, yang tahu kondisinya sampean. Saya bilang gitu. Jadi mboten kayak KKM ya intinya. Kalau KKM kan jadi masih terbawa memang, kami itu terbawa 70, piro 70 enggak apa-apa ada isu 70, seperti itu. Jadi tapi saya ngomong dulu ke kepala sekolah, kebijakannya seperti ternyata boleh. Ternyata sepaham, kepala sekolah kami sepaham dengan itu. Kadang kan mungkin ada, kok di sore 70 kok apakah mengganggu rapot sekolah, nilai rapot sekolah seperti itu. Ternyata boten. Menyambut apa yang saya sampaikan seperti itu. Sesuai dengan Nggih, terima kasih Pak Rizal. Sampun puas ya Bu Amaria. Nggih, terima kasih. Jadi penerapan KKTP dalam rapot siswa itu kita harus tetap menggunakan interval nilai seperti itu ya. Kemudian minimal KKTP berapa yang harus kita gunakan dalam rapot itu tergantung dari guru atau sekolah kita masing-masing. Monggo Bapak Ibu yang lainnya mungkin masih ada pertanyaan atau hal yang perlu diperjelas lagi. Sampun nggih? Tidak ada. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara webinar ini kita tutup, terlebih dahulu saya akan membacakan sedikit ringkasan dari materi yang sudah diberikan oleh Bapak Rizal tadi, bahwasanya KKTP itu merupakan pencerminan dari proses pembelajaran, jadi tidak menggunakan nilai saklek seperti itu. Kemudian tujuan dari KKTP semata hanyalah KKTP adalah tujuan untuk refleksi diri, merefleksikan diri. Kemudian pendekatan yang digunakan di dalam KKTP bisa